Saya tanya, apa resep Pak Haji jadi kaya raya ini? Pertama, dia memuliakan ibunya. Amak Den masih ada di kampung. Umurnya 85 tahun. Setiap bulan kami ganti-gantian mengunjungi. Anak lelakinya 5. Nangka 2 sembahyang indak tinggal. Maka di baju tadi tertulis 5-17. Apa arti ini Pak Haji? 5 waktu 17 rakaat. Nangka 3, berbagi dulu baru bertambah. Apa maksudnya Pak Haji? Kami bagi dulu rezeki kok Pak Ustaz, baru bertambah. Jadi rupanya orang-orang yang berbakti pada ibu, orang yang suka berbagi, dilipat gandakan Allah. Mudah-mudahan anak cucu kita dikasih rezeki yang barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan hiu ditangkap hantu. I love you too. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat jamaah fardu subuh Masjid Al-Fitrah, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini kita akan kaji satu dari doa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ada di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, imam mazhab yang keempat. Yang pertama namanya Imam Hanafi, nomor 2 Imam Maliki, nomor 3 Imam Syafi'i, nomor 4 Imam Ahmad bin Hanbal atau dikenal dengan Imam Hanbal. Meninggal tahun 241 Hijrah. Dia punya kitab hadis terbesar, isinya 40.000 hadis. Namanya kitab Al-Musnad. Lebih tua dari Sahih Bukhari, lebih tua dari Sahih Muslim. Imam Bukhari belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Datang seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, ajarkan saya satu doa karena saya dililit hutang. Saya bahas hadis ini bukan karena di masjid ini banyak orang dililit hutang, tapi karena memang sekarang ini orang suka mengutang. Bahkan di rumahnya itu semua hutang. Rumah hutang, mobil hutang, kompor hutang. Satu-satunya yang lunas istrinya. Karena kata Pak Kua mesti tunai. Mic baru dikasih. Paksa ulang lagi dari awal. Yang pertama di dalam doa ini ada 8. Mohon perlindungan kepada Allah tentang 8. Kita ulang dari awal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Ini yang pertama. Allahumma ya Allah, inni aku a'udzubika berlindung dengan Engkau. Berlindung dengan payung supaya jangan kena hujan. Berlindung dengan mobil supaya tidak panas. Berlindung dengan jaket supaya tidak dingin. Berlindung yang paling hebat adalah berlindung dengan Allah. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu. Yang pertama minal hammi. Ini yang pertama. Hammi artinya susah hati. Apakah Bapak Ibu susah hati? Dari bunyinya susah hati. Hammi artinya susah hati tentang masa yang akan terjadi di masa akan datang.
nanti kalau saya mati anak saya gimana, sekolahnya cemana, nikahnya bagaimana, kerjanya bagaimana, rumahnya bagaimana, mobilnya bagaimana, motornya bagaimana. Itu kesusahan, gundah gulana, galau, susah hati menghadapi masa depan yang terlampau jauh. Itu namanya hammi. Orang sekarang menyebutnya anxiety. Pak Ustadz, detak jantung saya sampai nggak normal nih Pak Ustadz. Kenapa? Saya memikirkan masa depan. Apa yang kau pikirkan? Nanti kira-kira kalau saya mati, cucu saya itu nikahnya di mana? Tapi kau masih muda. Iya. Udah nikah, baru semester 2 Pak Ustadz. Semester 2 pikirnya cucunya mau nikah nanti cuman. Berlebihan, hyper. Maka orang-orang yang seperti ini disebut sudah kena penyakit HAM. Maka minta kepada Allah SWT, inilah penyakit orang zaman sekarang. Didudukkan di depan hakim, ditanya, kenapa kamu korupsi? Karena takut anak tak makan, anak tak punya rumah, anak tak punya kendaraan, anak tak bisa sekolah, akhirnya menghalalkan segala cara. Semua berawal dari rasa gundah gulana, khawatir, cemas yang terlampau tinggi. Inilah yang diderita orang barat sekarang. Sampai jam 2 malam matanya berkedip-kedip, tak bisa tidur, kena penyakit insomnia. Tapi kalau saya tengok jamaah ini sehat semua. Jangankan tak bisa tidur, menengok ustaz langsung tertidur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang kepala kita ini di dalam badan kita, otak kita ini di dalam kepala kita, tapi kita tidak bisa mengontrol pikiran. Kalau mulut bisa di stop, tangan bisa di stop, kaki bisa di stop, pikiran tak bisa di stop. Makanya apa kata Raja Ali Haji dalam Gurindam 12? Kalau pandai menjaga mata, maka sikitlah cita-cita. Semua berawal dari mata. Dari mata jatuh ke otak. Mata ini menengok. Menengok rumah orang bagus, naik darah tinggi. Menengok mobil orang baru, naik jantung koroner. Menengok kawan berbini lagi, naik asam lambung. Istrinya meninggal, ibu mau marah aja pula. Oleh sebab itu semua berawal dari pikiran. Semakin besar kota, semakin hiruk pikuk, metropolitan, semakin banyak rumah-rumah spiritual menawarkan ketenangan. Di rumah, di kantor, di jalan tidak tenang, ribut. Anda ingin healing, Anda ingin tenang, heboh kota besar, datanglah ke Batam. Batam ini menawarkan ketenangan karena yang didengar itu suara deburan ombak. Tenang dia. Tapi karena ada yang manggil ayah tuh. Maka datanglah rumah-rumah spiritual, begitu kita masuk ke dalam, dibakar dupa, dibakar serai kering, dibakar daun-daun bunga yang dikeringkan, disuruh tarik nafas, hirup, nikmati aroma terapi. Didengarkan suara kicau burung, didengarkan suara air terjun gemericik. Supaya apa? Melupakan masalah-masalah hidup, karena otak ini mau fresh. Begitu sudah fokus, pejamkan mata, dengarkan suara gemericik air, dengarkan suara kicau burung, tarik nafas,
Udah agak-agak mau tenang, nampak muka bini. Buyar lagi. Ini bukan saya yang cerita, ini orang cerita ke saya. Dunia makin tidak tenang. Di kantor ditekan atasan, di jalan kena tilang, macet, stres, depresi. Akhirnya orang mencari ketenangan. Masuk ke karaoke mau mencari ketenangan. Semua lagu sudah coba. Lagu pop tak tenang, dangdut tak tenang, R&B tak tenang. Akhirnya dimakan pil anjing gila. Baru agak tenang sedikit. Kurang tenang, pakai sabu-sabu. Sabu-sabu dimasukkan ke dalam vape, dalam bentuk liquid. Namanya narkoba liquid cairan. Begitu dipakai, ketawa aja bawaan. Apapun cerita orang, kiki. Nah kan udah mulai. Apa sebetulnya yang dipakai orang sabu-sabu, narkoba, ganja itu? Apa yang dicari orang? Mau menenangkan pikiran. Maka tidak ada jalan kecuali minta sama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Tenangkan pikiranku. Saya ke rumah sakit, jumpa bapak-bapak doktor. Pak dokter ngapain ke sini? Bawa mertua saya, Pak Ustadz. Kenapa dia? Luka sikit tangannya. Terus kata dokter, ini lukanya bahaya. Gula ibu tinggi, ini nanti kena diabetes mellitus. Kebetulan ini gula basah, ini akan diamputasi, ini akan dipotong. Terus gara-gara itu terlalu susah hatinya dan sekarang koma Pak Ustaz. Gara-gara apa? Pikiran. Maka saya kalau ditanya orang, baru tadi malam saya ditanya, Ustaz ada penyakit gula? Enggak, saya bilang. Diabetes? Enggak ada. Jantung? Enggak ada. Sehat Ustaz, sehat saya bilang. Karena saya tak pernah periksa. Kalau saya periksa entah apa-apa kata dia penyakit saya. Udah lama saya mati. Tapi yang ini jangan diikut. Bagus kita periksa supaya tahu kita mengantisipasi. Kalau ada penyakit cepat. Kapan lah Ustaz terakhir periksa? Waktu ngurus CPNS tahun 2008. Rumah sakit Arifin Ahmad. Kalau tidak diurus, tidak lengkap, tak bisa masuk pegawai negeri. Besok pagi jangan minum, jangan makan ya Pak. Besok Bapak ke rumah sakit. Iya, dicucuk ujung jari, ngambil darah. Rupanya kalau darah ini mau bersih, jangan minum, jangan makan. Minum teh gula, darah kotor. Makan lontong sayur, pakai santan, darah kotor. Maka kalau mau darah bersih, minum air putih. Contohlah Masjid Al-Fitrah. Ini kayaknya Ustadz ini udah mulai nyindir ini. Bukan. Saya Ustadz yang tak pandai sindir menyindir. Saya mau pola hidup kita sehat. Sehat badan, sehat hati, sehat pikiran. Nah, manggil ayah dia lagi. Mana ayahnya? Udah 2 kali udah. Tajam betul telinga Ustaz nih. Telinga saya tajam. Tadi waktu pas mau azan tadi saya dengar. Azan tak bergigi gitu. Saya dengar suara bilang azan tak bergigi. Saya pun mendengar udah mulai underestimate saya. Innallaha malaikatahu, tapi pas suara melengking. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasa-rasa mau saya jawab, azan itu tak pakai gigi, pakai suara. Mantap. Nggak boleh kita nilai orang dari giginya. Sama macam orang mau masuk tes polisi, nggak lulus polisi gara-gara gigi berlubang. Datang neneknya komplain ke kantor polisi. Kenapa cucu saya nggak lulus? Iya cucu ibu giginya berlubang. Dia kan mau nembak bukan gigit kan. Masuk akal. Nah, kemana tadi ceritanya?
Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Susah hati, susah pikiran, gara-gara memikirkan yang belum jelas. Kemarin saya pergi ke salah satu pesantren, disuruhlah saya memotivasi mereka supaya mau menikah. Banyak guru nggak mau nikah. Terus saya tanya, kenapa kalian nggak mau nikah? Aku khawatir nanti kalau aku kasih motivasi yang udah nikah ini jadi semangat, saya bilang. Apa yang kalian pikirkan? Nanti gimana anak kami makan Pak Ustadz? Gimana rumah? Gimana itu? Gimana gini? Kan jelas tuh dalam hadis kata dia, man istata'a minkumul ba'ah. Siapa yang sudah tidak ba'ah. Lain ba'ah itu maksudnya ba'ah membeli bareh, ba'ah membeli rumah, ba'ah membeli ortu. Apa ibu? Aduh orang awak suka. Mulai ba'ah kabar dun sana kasadonya. Masya Allah, jangan orang Minang sado. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini disuruh berpikir. Afala ta'qilun? Kenapa tak berpikir? Tapi jangan terlalu over memikirkan yang tak perlu kita pikirkan. Kepala kita ini kecil. Kepala saya nomor 9. Kepala kecil mau dimasukkan dunia beserta isinya, bam, pecah, pembuluh darah, stroke ringan. Mudah-mudahan yang sakit-sakit segera sehat walafiat. Kepala kita yang kecil dimasukkan beban yang terlalu besar. Macam manalah keadaannya? Ya macam Masjid Al-Fitrah inilah. Masjidnya sedikit, jamaahnya terlalu banyak. Banyak masalah di luar. Yang di luar itu masalah semuanya. Orang tuh nggak dengar, Hah? Kenapa orang tuh nggak senyum? Banyak masalah orang ini. Kata panitia ada TV di luar. TV pun kalau tak bersuara. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Jadi yang paling jahat ini sebetulnya pikiran. Saya suka saya nanya-nanya kepada orang yang bukan bidang saya. Di antaranya dokter, IDI. Saya ceramah di IDI. IDI itu Ikatan Dokter Indonesia, bukan Ikatan Dukun. Pak dokter, kenapa orang nggak makan daging kambing, nggak makan gulai kambing, nggak makan soto kambing, kok naik darahnya? Ya sebetulnya bukan karena kambing Pak Ustadz. Kambing itu hanya kambing hitam aja. Jadi apanya masalahnya? Memang bahasa dokter ini lembut. Faktor psikologis. Kata dia faktor psikologis. Kalau bahasa saya busuk hati. Oh nengok. Ini hari apa ini? Hari Sabtu, besok hari Ahad. Ini kan banyak pesta walimah. Di hotel, di rumah, nikah, akikah, walimah, pindah rumah. Oh, pulang dari undangan, naik darah. Kenapa? Mau nengok kawan tuh tasnya branded. Tahulah perempuan kalau sudah duduk kumpul, pajang tas semua. Menengok tas kawan, Hari raya yang semestinya membersihkan hati dan membersihkan pikiran, pulang ke kampung justru hati tak bersih. Belum lagi keluar dari masjid di saat sholat Idul Fitri. Fitri itu suci bersih. Di Idul Fitri kembali suci. Masih dalam sholat itu sudah tak suci. Menengok mukena kawan berbunga-bunga. Apalah mereknya ini? Di mana belinya? Bunga apa ini? Bunga matahari, bunga tai ayam. Kawan pula pulang kampung pakai mobil baru, kacanya hitam 100%, klakson, ten. Kan ada itu di TikTok viral kemarin. Nanti kalau aku sudah punya uang, aku akan pergi ke Toyota. Ku beli Pajero katanya. Ingin juga aku melekson kawan-kawanku itu. Nanti ku buka kaca, ku panggil dia. Hai bosku. Hai ketua. Ku kasih orang tuh 100.
Pikiran inilah yang jahat. Makanya orang gila sehat. Kenapalah orang gila itu sehat? Karena tak berpikir. Tak berpikir. Ini kita mau pergi ini dari Pekanbaru ke Kelok 9. Belok di masjid tak boleh nyanyi. Belok ini jalan. Kan susah pikiran kita. Macam mana supaya nggak muntah? Makan obat tidur. Antimu. Setengah, jangan sebiji. Ada yang makan sepapan, Idul Adha baru bangun. Makan setengah. Tertidur sampai harau bangun. Saya selalu begitu. Nggak tahan saya belok itu. Saya makan setengah, tidur sampai harau bangun. Ternyata hidup ini paling enak kalau kita nggak berpikir. Bahasa lembutnya nggak berpikir. Tapi kalau kawan udah marah, nggak ada otak kau. Nggak ada otak, makan otak-otak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita memikirkan, yang kita pikirkan itu bagaimana saya bisa selamat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Memang ekonomi sekarang yang melambung ini luar biasa. Enggak Pak Ustaz, ekonomi menurun kok Ustaz bilang melambung. Dolar melambung. Tapi insya Allah masalah kita besar, tempat kita mengadu maha besar. Dua tangan kita angkat, Allahu Akbar. Belum lagi ayam bangun bekokok. Kita orang Islam sudah menyerahkan diri pada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya dicari muazin itu yang suaranya tajam sehingga masuk ke telinganya, dan sound system masjid tolong diperbaiki. Pesan dari Dewan Masjid Indonesia Pak JK, 80% peran masjid ada di sound system. Imam pakai sound system, muazin pakai mic, khatib baca doa, zikir, tausiah, kultum. Buat mic-nya mantap, masjid macam Masjid Al-Fitrah. Al-Fitrah ini mantap, jelas suara, walaupun yang di luar itu tak dengar. Jelas suara. Masjidnya rapi, lampunya mahal, sudahlah pakai AC, pakai kipas pula. Kan banyak betul lah duit orang ini. Setiap sudut ada pakai TV pula lagi di dalam. Model. Saya sarankan orang Pekanbaru, orang dari mana-mana datang kalian kalau ke Batam nih jalan-jalan, singgahlah ke Masjid Al-Fitrah ini. Boleh ini untuk studi banding. Karpetnya bagus dan pengurusnya nggak ada pesan macam-macam. Kadang ada pengurus ini pesan, Ustaz, masjid terutama. Rapi. Ada lemari di belakang. Coba tengok susunan Qur'annya. Kalau ditengok susunannya macam nggak pernah dibaca itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita pikirkan bagaimana memakmurkan masjid. Yang perlu kita pikirkan bagaimana supaya kita husnul khatimah. Itu kalau kita bingung memikirkan akhirat, kita makin semangat ibadah, makin dekat dengan Allah. Ketika kita dekat dengan Allah, Allah yang akan menurunkan ketenangan dalam hati. Ketenangan itu namanya sakinah. Makanya kalau ada jamaah yang tertidur waktu pengajian, apalagi subuh, itu tandanya hatinya sudah tenang. Gak pernah saya marah sama jamaah yang tertidur, apalagi saking lelapnya dia meleleh air liur. Itu udah khusyuk betul itu. Berikutnya yang kedua, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan.
Hazan artinya susah hati. Yang pertama tadi susah hati. Iya. Yang kedua ini kok susah hati lagi? Susah hati terhadap masa akan datang yang belum terjadi, namanya hammi. Susah hati terhadap masa lalu yang sudah terjadi, namanya hazan. Kalau bahasa kitanya, yang sebelum terjadi cemas, yang sudah terjadi sedih. Pernah orang sedih terhadap yang akan terjadi? Aku sedih kali kurasa Pak Ustaz. Kenapa? Besok ini. Macam mana pula sedih besok? Sedih itu yang sudah terjadi di masa lampau. Aku sedih kali Pak Ustaz. Apa yang kau sedihkan? Aku nikah nggak sesuai dengan ekspektasi Pak Ustaz. Bayanganku dulu bisa aku menikah dengan suami yang rambutnya macam rambut jagung, merah Pak Ustaz, macam yang di mall-mall itu, macam ayam Australia. Matanya biru, orangnya putih, perutnya six pack. Terus laki kau sekarang gimana? Ya gitulah Pak Ustaz. Sedih dia. Padahal asa antakrahu syai'an, boleh jadi kau benci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dalam kebencianmu itu dijadikan Allah kebaikan yang banyak. Kalau direnung-renung betul Pak Ustaz. Kalau jadilah aku nikah sama calon lakiku dulu yang matanya biru, rambutnya pirang putih itu, nggak tenang aku Pak Ustaz. Pasti nggak tenang. Alhamdulillah dengan suamiku yang hitam ini tenang aku Pak Ustaz. Tenang, mau diambil orang ambil lah. Lambat dia balik nggak apa-apa. Nggak terlalu kupedulikan kali Pak Ustaz. Jadi yang paling indah hidup ini tentang masa lalu yang sudah lewat, kita hanya berkata la haula wala quwata illa billah. Rufi'atil aqlam, penanya sudah diangkat, wajaffatis suhuf, tinta kertas sudah kering. Tulisan takdir yang tertulis di Lauhil Mahfuz ditulis dengan dawat. Kertasnya sudah kering, tintanya sudah diangkat. Tapi kita bisa ngomong begitu kalau sudah terjadi. Ikhtiar, usaha. Ini air ini untuk saya ini kan? Untuk saya. Ditakdirkan Allah untuk saya ini. Tapi kalau saya tidak berusaha membuka botolnya, tak berusaha memasukkannya ke mulut, bisa dia masuk ke mulut? Nggak bisa. Begitu juga rezeki kita itu, setiap kita ini udah dijamin Allah rezekinya, tapi mesti ada usaha. Itu namanya ahli sunnah wal jamaah. Kalau orang yang tidak mau berusaha, hanya berserah kepada takdir, itu nama alirannya aliran Jabriyah. Apa namanya? Jabriyah. Jabriyah itu artinya terpaksa. Kata dia hidup dia ini terpaksa karena takdir. Bang, kenapa bang tak ke laut mencari ikan? Kalau memang udah rezeki kita, ikan tuh naik ke darat. Dalam kali tauhid abang ini ah. Bang, kenapa bang nggak pergi ke pasar jualan? Kalau memang sudah rezeki kita, yang di mulut orang tuh pindah ke mulut kita. Cuman kita mau melawan orang macam begini? Ya nggak bisa dilawan. Orang dia setengah gila. Terus gimana? Diam aja. Ibu kalau suami ibu begitu, nggak usah ibu lawan, diam aja. Nanti jam 1 ditanyanya, kenapa kau nggak masak? Kalau rezeki kita bang, dari kuali orang pun ke kuali kita. Orang yang pakai akal-akal ini, pakai akal-akal juga kita membantahnya. Betul bu? Mak semangat orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya, jangan sampai kita ini jadi orang Jabriyah. Yang kita benar lakukan itu adalah ahli sunnah. Macam mana ahli sunnah?
Nabi mengajarkan tambatkan dulu ontamu di batang kurma. Setelah kau tambatkan baru kau serahkan kepada Allah. Sehingga kita tidak terlalu sedih kepada masa lalu. Masa Ustaz nggak pernah sedih terhadap masa lalu? Semuanya saya serahkan kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau tidak pikiran kita ini terganggu, Pak. Terganggu pikiran kita. Pintu setan masuk melalui dua huruf. Lam, waw, lau. Lau artinya kalau. Rupanya kalau udah jam 5:30 ini pintu itu buka sendiri. Hebat mesti. Ada jamnya tuh buka sendiri. Saya ini orangnya tajam perhatian saya. Tadi saya tengok tiba-tiba mati lampu. Habis itu buka. Lama lah udah saya ceramah. Memang unik Masjid Al-Fitrah. Pintu setan masuk melalui kalau. Kalaulah dulu ke rumah sakit, kalaulah dulu cari dokter spesialis, kalaulah dulu tak matilah suami kita bangsa. Gara-gara apa? Kalau. Makanya kalau datang satu kali kalau, langsung pukul dengan istighfar. Astagfirullah. Jangan sampai berkalau-kalau. Karena kalau pikiran ini berkalau-kalau, nah itulah mau menung sendiri, lama-lama sama angkot pun senyum. Mau senyum sendiri dia. Berkalau-kalau. Kalau. Jangan pernah kalau. Begitu datang sekali kalau, langsung astagfirullah. Makanya kan ada itu orang, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba astagfirullahaladzim. Kenapa? Token habis. Pikiran ini kita nggak tahu. Ibu kan nggak tahu apa yang ada di pikiran saya. Saya pun nggak tahu apa yang ada di pikiran Bapak. Kenapa? Karena Allah sayang sama kita. Bayangkan kalau saya tahu apa yang ada di pikiran tamu-tamu yang datang itu. Nggak jadi saya kasih dia teh manis. Tahu saya dia mau ngutang. Allah tidak singkapkan hijab. Hijab yang tersingkap, saya tak tahu apa yang ada di balik tirai. Tapi begitu tirai tersingkap, barulah saya tahu. Singkap hijab yang tersingkap itu bahasa Arabnya kasyaf. Makanya ada istilah tasawuf namanya itu orang kasyaf itu. Kasyaf artinya tersingkapnya hijab. Kenapa Allah tidak menyingkapkan hijab itu ke saya? Saya mohon kepada Allah, jangan engkau bukakan hijab itu ya Allah. Karena kalau dibukakan Allah tahu saya pikiran jamaah nih. Ada yang mau cepat balik, ada yang mau makan mie lendir, ada yang sedang banyak utang. Jadi suuzon saya jadinya. Biarkanlah apa adanya hidup normal-normal saya. Tapi kalau saya tengok dari senyum jamaah ini dari tadi, ini orang-orang yang enggak ada masalah hidup dan enggak punya utang. Orang bahagia semua. Tapi enggak tahu juga lah ya. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas utang. Wah, banyak juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masa lalu yang sudah lewat. Kita kalau pakai motor, pakai mobil, lebih besar kaca spion atau kaca depan? Apa maknanya? Jangan terlalu melihat masalah. Kalau gitu ku campakkan aja spionnya Pak Ustaz. Jangan. Nggak tahu kita dikejar polisi dari belakang. Jadi masalah hidup ini yang lewat tak dapat diulang. Menangis air mata darah yang lalu tak bisa diulang balik. Hidup kita ini macam berhenti di tepi sungai. Berhenti kita tepi sungai, nampak kita anak ayam hanyut, nampak kita sampah lewat. Yang sudah lewat bisa balik lagi? Nggak bisa. Ada Pak Ustadz balik lagi? Sungai buatan. Kalau sungai asli nggak bisa. Kita hanya bisa menatap masa depan. Masa lalu kita lupakan. Tapi kita bisa mengambil pelajaran. Ambil pelajaran. Bahwa apa? Bahwa kita dulu pernah dijajah Belanda. Pergi Belanda, Jepang,
Balik Jepang komunis, tapi kita tetap cinta negara. Loh, kok tiba-tiba Ustaz ingat penjajahan? Dipasang orang tuh pula bendera merah putih di sini. Inilah hebatnya Masjid Al-Fitrah. Jadi waktu di syuting Ustaz Somad ini ceramah, nggak ada lagi alasan orang untuk menuduh anti NKRI. Apa kau bilang Ustaz Somad anti NKRI? Tengok merah putih di sini. Sampai begitu pikiran orang Al-Fitrah. Sampai tengok dia, semua dipikirkan. Nggak ada lagi alasan untuk mengatakan, alah Batam itu susah payah cari duit, banyak orang melarat. Nggak, kau tengok tempat tisunya emas. Kan kaleng-kaleng. Gitulah. Kita perlu menjaga image. Jangan tunjukkan kita letoy, lesu, lemah, loyo, lunglai, sehingga orang menjatuhkan kita, harkat martabat kita. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kalau kalian mau ke masjid, pakai pakaian yang bagus. Imam Malik bin Anas kalau dia mengajar hadis, dipakainya pakaian yang bagus. Saya pernah pergi ke Alexandria, naik kereta api dari Kairo, pergi ke tepi laut Mediterania. Pergilah kami ke masjid. Waktu itu Syekh Ibrahim Abdul Ba'is, ahli hadis, sedang mengajar. Sorbannya, baju jubahnya di dalam warna putih, di luar warna hitam, ada benang-benang emas, sedang mengajar. Kami di bawah menengok dia, berwibawa orangnya, Masya Allah. Menengok bajunya, jubahnya, sorbannya, gayanya, segan, alim, berilmu. Selesai kami dari situ, datang anak Indonesia. Ustaz tengok tadi Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is. Ya. Cumana Ustaz? Masya Allah, kaya sekali dia. Bajunya di rumah koyak-koyak Ustaz. Kau tahu dari mana? Ada anak Indonesia yang berkhidmat di rumahnya, waktu mencuci tengok bajunya koyak. Dia hidupnya zuhud Ustaz. Tapi kalau dia ke masjid, dia pakai baju paling bagus. Supaya apa? Supaya orang menghormati ilmu dan menghormati ulama. Begitu. Tengoklah jamaah ini, tengok. Ini bajunya branded semua. Jangan kita tunjukkan kita lemah. Karena sekarang orang kalau menengok kita susah, sepele orang. Nggak dihargai orang. Tengoklah orang sekarang, kalau bertamu ke rumah orang. Kalau RT, air putih. RW, kopi tak bergula. Tapi kalau camat, kopi susu. Makin tinggi level kita, makin lain penghormatan orang. Tengoklah di komplek-komplek rumah klaster yang dijaga security. Cobalah bawa gitu, pakai helm, pakai masker, supaya orang nggak kenal. Coba tes nanti, pakai motor kita. Tak ada disapanya, tent, capek kita. Tapi coba pakai mobil mewah kita. Bosku, ketua, mau kemana? Gitu. Emang begitulah manusia sekarang menilai orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka yang lewat-lewat jangan sampai menyusahkan hati kita. Apalagi sampai menyimpan dendam terhadap orang masa lalu yang pernah melukai kita. Kita hanya tinggal menunjukkan prestasi kita supaya kita tidak sampai larut tenggelam dalam masa lalu. Nanti kalau pergi jumpa psikolog, psikiater, dia hanya akan mengatakan ini kelihatannya batinnya terluka. Bapak Ibu yang ada urusan mau pulang nggak usah khawatir, nggak apa-apa. Saya tidak tersinggung kalau mau pulang. Mana tahu ada acara walimah, nikah atau enggak. Demi Allah saya tak bercanda. Saya tengok ibu-ibu berseragam. Mereka ini grup rebana ini. Ada acara. Jangan sampai terhalang acara orang. Saya ini kalau di TV itu ceramah, mana ada orangnya. Saya berdua sama kamera aja tuh. Datang kameramen itu dihidupkannya, dia pun pergi. Saya lah bercakap di situ. Saudaraku dimanapun berada. Begitu entah apa-apa katanya. Nah, cuman kadang kalau saya ngomong tuh banyak orang salah paham. Ini ustaz ini betul atau menyindir nih katanya. Enggak usah terlalu dipikirkan.
Pikiran kita ini kalau terlalu banyak yang kita pikirkan, akhirnya kacau balau dia. Susah terhadap masa depan yang belum terjadi, namanya hammi. Susah terhadap masa lalu yang sudah terjadi, namanya hazan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Baru masuk yang ketiga, wal ajzi, lemah. Lemah. Saya tengok kotak udah mulai masuk. Banyak yang mulai lemah. Nengok kotak tuh. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, susah terhadap masa depan. Wal hazani, sedih terhadap masa lalu, buang. Yang ketiga adalah wal ajzi, lemah. Karena terlalu memikirkan masa lalu, sedih, jadi lemah. Karena terlalu cemas, khawatir terhadap masa depan, jadi lemah. Jangan lemah. La ta'jaz, jangan lemah. Semangat. Cuman Bapak Ibu, semangat? Takbir. Itu berarti saya udah 45 menit ngomong. Tadi saya mulai jam 5, sekarang udah jam 5.45. Ini semangat semuanya. Padahal belum sarapan ini. Tapi semangatnya luar biasa. Jangan-jangan orang ini udah makan sahur semuanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi, lemah. Sekarang banyak generasi lemah. Pagi-pagi buka handphone, tak ada kerjanya. Scroll. Mati kreativitas. Tak bisa beraktivitas. Nulis enggak, berkarya tidak, kerja tidak, selonjoran, scroll. Jangan. Ini cara-cara Yahudi untuk merusak anak-anak kita. Main game online dari pagi, petang, siang, malam. Lemah. Generasi yang lemah. Jangan tinggalkan anak-anak kita dalam keadaan lemah. Mudah-mudahan anak-anak kita kuat semuanya, insyaallah. Ini subuh ini kan hari libur ini kan. Libur sekolah, mestinya anak-anak tidur di rumah balas dendam karena kemarin sekolah. Tapi di Masjid Al-Fitrah tuh anak-anak. Macam anak-anak, tapi bukan anak-anak. Ibu sama bapak mesti sepakat tentang mendidik anak ini. Kadang bapaknya, ibunya tak sepakat. Bapaknya sudah mengambil air, bangun, ayo ke masjid. Datang ibunya, biarkanlah bang, ini kan tanggal merah. Sekali-sekali dia tidur kan gak apa-apa. Bapak tuh pula takut sama bini. Iyalah dia. Mesti sepakat mendidik anak ini, mesti bersama kita. Jangan lemah, jangan tinggalkan jadi generasi yang lemah. Bapak dulu datang ke Batam ini pejuang. Tapi pas giliran anak penikmat, giliran cucu penghancur. Organisasi, kerajaan, nasab, begitu selalu. Atuknya pejuang, anaknya penikmat, cucunya penghancur. Itu dulu ayah dia itu, tuan tanah itu. Anaknya tukang jual tanah. Maka anak-anak kita jangan didik jadi generasi yang lemah. Saya alhamdulillah orang tua saya tidak memanjakan saya. Saya ditinggalkan orang tua saya di Sumatera Utara tahun 1988. Kelas 4 SD saya ditinggalkannya. Habis itu saya masuk lagi ke Muallimin Al-Jamiatul Wasliyah di Medan sampai tahun 95. Habis itu saya ke Mesir 4 tahun. Habis itu saya ke Maroko 2 tahun. Padahal kami adik-beradik cuma 2. Saya anak pertama, adik saya kedua, bukan banyak. Tapi dia tidak memanjakan saya. Kalau sempatlah mak saya dulu sikit-sikit menangis. Mak, aku mau ke Mesir. Mak, aku mau ke Maroko. Menjadi hantu saya sekarang. Tapi mak saya tak pernah memanjakan. Bahkan saya tes dia tahun 2017 waktu saya mau ke Sudan. Umur dia waktu itu sudah hampir 70. Mak, aku mau ke Sudan S3. Nanti kalau aku ke Sudan 2 tahun aku nggak pulang.
Mak tak berani sendiri di rumah ini. Apa kata dia? Pergi kau ambil S3. Masalah aku nggak usah kau pikirkan. Mati itu dimanapun mati. Jadi kalau ada orang menengok, kenapa Ustaz Somad itu tegar sekali? Karena dididik oleh orang tua yang tidak memanja-manjakan anak. Makanya kalau menengok anak ke pesantren, bawakan semangat. Jangan bawakan air mata. Ini banyak orang menengok anak ke sekolah, bawakan air mata. Menengok kasurnya, bangkitkan semangat. Ustaz, ini kami komplain pesantren ini Pak Ustaz. Kenapa? Karena menjenguk anak cuma boleh sebulan sekali. Oh, jadi kau marah karena pondok ini jenguk anak sebulan sekali? Iya. Kau tahu saya dulu berapa kali dijenguk orang tua saya? Berapa kali Pak Ustaz? Setahun sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan, sampai terpikir di kepala saya waktu di Mesir 4 tahun nggak pulang itu, jangan-jangan aku ini anak angkat. Iya. Setelah pulang saya punya anak, saya peluk, saya cium, saya rindu, saya sayang. Saya tanya emak saya, waktu aku di Mesir emak nggak rindu sama aku? Rindu kata dia. 4 tahun aku tak balik emak, rindu kata dia. Jadi gimana lah emak mengobati rindu? Ku cari anak-anak yang hitam macam kamu. Anak-anak tetangga yang hitam, itu ku bawa ke rumah, ku kasih makan, ku belikan baju, ku doakan, ku sapu kepalanya, terobati rinduku sama kamu. Kadang aku sedang menyuci di dapur, ku dengar kau memanggil, Mak! Sedang mencuci aku, sedang memasak, menggulai aku di dapur, ku dengar suara kau memanggil, Mak! Meleleh air mataku mengenang kau. Tapi tak pernah ku ceritakan. Begitu, jangan ceritakan. Mak saya tak pernah memuji saya sekalipun. Tak pernah saya dipujinya. Sampai akhirnya dia meninggal hari Senin habis makan sahur tanggal 18 Maret 2019. Saya tanya Mak Cik yang mengawani di rumah itu. Mak Cik, ya. Macam mana Mak tuh waktu malam mau meninggal tuh? Waktu itu saya sedang di Pulau Madura ceramah. Malam tuh macam biasa. Dia bangun jam 2 tahajud. Habis tahajud dia berzikir. Habis itu dia makan sahur. Habis itu menunggu azan subuh. Dia nonton. Apa ditontonnya? Video kau ceramah. Ternyata yang terakhir ditengoknya sebelum dia meninggal, saya ceramah. Tapi dia tak pernah memuji ceramah kau, tak pernah. Bahkan pernah saya bawa dia ceramah tabligh akbar, ramai orang. Saya berharap nanti pulang, ini pasti dipujinya. Pas pulang ditanyanya, kau tak ada memelihara jin kan? Apa hubungannya sama jin? Gue bilang, ada orang ini sekarang pakai pemanis-pemanis biar supaya didengar orang cakapnya. Atuk kau dulu berpesan jangan berkawan sama jin, payah kau mati nanti. Kau jangan macam-macam katanya. Aku nih ustadz Mak. Ustadz pun banyak juga macam-macam. Aku nih di Mesir Mak. Di Mesir pun banyak juga orang belajar sama Fir'aun katanya. Tak pernah saya dipuji. Tapi saya yakin saya didoakannya. Anak itu tak usah dipuji, melambung dia, tapi doakan dia. Setelah dia meninggal barulah datang orang-orang datang bercerita ke saya. Ustaz, ya, saya dulu pernah jumpa Mak Ustaz. Apa cerita dia? Anakku itu kalau malam ku bacakan Al-Fatihah, ku zikirkan dia, ku tahlilkan dia la ilaha illallah. Berapa kali Bu? 1000 kali, 2000 kali ku tahlilkan dia la ilaha illallah. Saya buka buku-buku zikirnya, saya simpan di dalam satu koper khusus. Telekungnya, mukenanya, kain sarungnya, bajunya, dan buku-buku zikir yang selalu dia baca. Kalau rindu saya buka, saya cium. Saya duduk di tempat dia sholat tahajud dulu, saya buka Quran yang dibacanya dulu, saya duduk di atas sajadahnya, mengobati hati. Anak jangan dimanjakan di celah ketiak. Dibelikan handphone, dibelikan gadget, dibelikan TV besar, dibelikan mobil, dibelikan motor. Akhirnya hancur dia. Ustaz Somad, besok datang ke rumah ya. Acara apa? Melepas jamaah haji? Enggak. Maulid? Enggak. Apa acaranya? Ruqyah. Siapa yang mau diruqyah? Tolong Ustaz ruqyah anak saya. Kenapa anak ibu? Enggak mandi, enggak sholat, enggak makan. Ngapain dia di kamar? Menembak musuh yang tak mati-mati. Siapa yang membuat dia begitu? Yang membelikan handphone siapa? Yang menyediakan layar besar TV siapa?
yang membuatkan wifi 24 hours? Siapa yang mengirimkan makanan ke dalam, dikasihkan kentang goreng, tak tahu mengangkat piring kotor keluar kamar? Siapa yang membuat dia begitu? Saya, Pak Ustadz. Sekarang yang jahat siapa? Ustadz. Aku pula disuruhnya meruqyah. Gak mau saya datang. Gak pernah saya belajar doa Allahumma inni a'udzubika min game online. Buat anak kita menjadi pejuang. Oh, gak bisa lah kita sakiti anak kita. Siapa yang bilang menyakiti anak? Buat dia berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Jangan jadikan dia generasi yang lemah. Kita yang membuat dia lemah. Orang tua membuat dia lemah. Ustadz kalau ceramah biasa aja lah, jangan bentak-bentak. Saya biasa aja, sound system ini mantap. Entah apa mereknya ini. Mau marah aja bawaan kita dibuat. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi. Lemah. Kalau sudah lemah, masuk yang keempat, wal kasal. Pamale. Malas. Gak mau bergerak. Makan tidur, makan tidur, makan tidur, obesitas naik. Ustadz kalau ngomong janganlah nyinggung body shaming, janganlah nyinggung perasaan Pak Ustadz. Saya nggak pernah nyinggung orang. Makanya kunci mendengar ceramah Ustadz Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang meninggal. Jangan malas, mood mesti dijaga. Bangun pagi mandi. Saya tadi bangun, mandi. Habis mandi, disisir rambut. Rapi, bersih, gosok. Kalau gatal, pakai sampo. Gatal juga, beli obat kurap. Supaya kalau kita mandi, badan kita fresh. Keringat-keringat waktu tidur itu nyaman. Pakai parfum. Perempuan jangan terlalu pakai parfum yang berlebihan. Sekedar menghilangkan bau ketiak. Karena kalau dipakai di belakang sana parfum berlebihan, tercium sama imam, hilang simpang lakum dinukum waliyadin. Laki-laki kalau mencium bau parfum perempuan macam-macam pikirannya. Makanya dia beli deodoran yang tidak berbau. Supaya menghilangkan bau asam, bau amis, bau busuk. Tapi jangan pula gara-gara ini suami balik diciumnya bau bawang goreng semua. Jangan lemah, jangan malas. Karena kalau sudah malas, lari pagi. Banyak sekarang saya tengok orang hobi jogging, lari pagi. Kok suka kali lari? Supaya bisa lari dari kenyataan. Lari supaya sehat. Makanan jangan yang terlalu banyak karbohidrat. Bagus. Tadi malam kami makan, pas ada sahabat kami mau dikasih nasi. Enggak, diet karbo. Ustadz, saya bilang saya udah nggak makan nasi putih lagi. Saya bilang, oh jadi Ustadz makan nasi apa? Nasi mandi, nasi goreng, nasi uduk, nasi lemak. Ustadz nih kayaknya makanan dijaganya ini. Iyalah, ku jaga dari yang haram. Saya tidak pernah menjaga makanan. Semalam dikasihkan orang gonggong, habis. Dikasihnya durian, putus. Malam tadi kepiting, tuntas. Nggak ada. Apa yang kita berpantang-pantang? Pantang, mati. Menyesal, gentayangan. Makan. Saya di mana-mana kalau ceramah itu ada bupati, ada polisi, ada polres, ada dandim, ada DPRD. Saya tengok makanan, nggak ada orang tuh makan. Takut kolesterol, takut diabetes. Makan, saya bilang. Apa takutkan? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ku sebut nama Allah, tak ada yang dapat memudaratkan baik di bumi, di air maupun di langit. Bismillah, makan. Nanti kalau kami sakit Pak Ustadz, bukan tanggung jawabku. Makan sakit, tak makan sakit. Bagus makan daripada tak makan. Saya di mana-mana ceramah, pejabat-pejabat, orang kaya, konglomerat, datuk-datuk, datin-datin, semua kalau pas lagi kumpul makanan, siapa yang duluan makan? Ustadz, silakan makan Ustadz. Kalau ada racun di situ, aku mati dulu. Jangan malas. Saya paling pantang menengok orang malas. Semangat. Bangun pagi,
Selimut mesti dilipat. Jangan dibiarkan kamar tunggang langgang lintang pukang macam kapal Titanic pecah. Ambil sapu lidi, pukul-pukulkan. Mesti bersih. Tak boleh ada kamar bekas minuman, bekas itu. Mesti bersih. Begitu. Didikan siapa itu? Sebelum TK, sebelum SD, sebelum SMP, sebelum SMA, sebelum pondok, sebelum S1, sebelum ke Mesir. Didikan orang tua. Tak boleh malas-malas. Semangat. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal azzi wal kasal. Habis sebelah kanan. Sekarang masuk sebelah kiri. Habis sudah waktu. Ternyata kalau kita ceramah di tempat orang yang suka sama ilmu, 1 jam itu waktu begitu cepat berlalu. Ini kan ngaji subuh. Subuh ini banyak orang. Saya terus terang pengajian yang berat itu ngaji subuh lah, karena orang tertidur. Saya nggak pernah pasang target 1 jam ngaji subuh. Saya tengok sesuai keadaan aja. Kalau banyak orang tertidur, setengah jam aja cukup. Tapi di Masjid Al-Fitrah ini, tadi saya mulai jam 5, sekarang sudah jam 6, nggak ada yang tidur orang. Hebat, jangan-jangan orang ini makan apa ini? Habis sudah 30, mestinya 30 menit cukup. Matahari terbit jam 6, kita lewatkan 15 menit, habis itu baru kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Nanti jam 6.15 kita baru sholat sunat isyraq. Kenapa Ustaz jelaskan betul? Karena manusia itu perlu kejelasan. Sebagaimana ibu perlu jelas berapa uang belanja tiap bulan. Sebagaimana seorang perempuan perlu jelas kapan dia mau dinikahi. Dan laki-laki ini banyak tak jelas. Kapan abang datang ke rumah untuk meminang aku? Kita nikmati aja dulu. Kok pikir aku goreng pisang? Harus jelas. Makanya orang kalau dengar ceramah Ustaz Somad tahu dia. Ustaz Somad itu 1 jam selesai. Kecuali di Masjid Al-Fitrah 1 jam 15 menit. Kenapa? Ya nggak mungkin kita sholat isyraq sekarang. Kalau saya pulang nggak sholat sunat isyraq ini, saya mau sholat sunat isyraq. Kalau berhenti saya sekarang, saya tengok di belakang tadi nggak ada minuman. Ngapain juga kita berhenti? Kok ada kue-kue tadi, mau saya berhenti. Teruskan aja lah ceramah. Ya. 4 lagi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni. Pengecut. Jangan jadi orang pengecut. Takut. Saya libur sekolah, saya bawa anak saya, keponakan saya ke pohon pisang yang dekat rumah. Kau kalau ada kawan kau macam-macam, saya tumbuk batang pisang tuh. Tengok. Tapi dia tinggi lehernya. Dia lebih tinggi ulu hatinya sini. Kalau lebih tinggi lagi ada satu lagi. Itu yang paling fatal. Mati dia langsung. Jangan ajarkan anak kita lemah. Nggak boleh. Orang sekarang macam mencincang batang kayu. Dites-tesnya dulu. Kalau terasanya batang pisang, habis kita dicincangnya. Tapi kalau terasanya keras, tanggatnya berdentang, berhenti dia. Tetangga begitu, kawan di kantor begitu, sahabat pun begitu. Jangan lemah. Nggak boleh lemah. Istri pun nggak boleh lemah. Harus. Ibu latihan rebana. Supaya laki itu takut. Kelompang. Ini silap-silap nih, pang aja kata dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Salah sambung. Betul, saya mau nanya sama Ustaz Somad. Apa masalahnya? Suami saya sedang di ruang tamu sekarang Pak Ustaz. Terus kamu di mana? Saya di atas sajadah berdoa. Jam 2 malam. Kenapa dia di ruang tamu? Dia sedang bawa pacarnya pesta narkoba. Kenapa kau tak mengamuk? Kenapa kau tak melawan? Kenapa kau tak lapor BNN? Kata Ustaz saya, sorga di bawah tapak kaki suami. Ustaz hantu itu. Pembodohan. Lapor kepada Narkotika Nasional. Ini nomornya. Sebentar ya, saya cari nomor BNN. Jangan mau dibodoh-bodohi.
Ini perempuan dipanggil, sini, kau adalah istriku, hidup matimu di tanganku, surgamu di bawah tapak kakiku. Surat tanah, STNK, BPKB atas namaku. Pembodohan. Dalam Islam, laki-laki, perempuan memiliki kedudukan yang sama. Jangan sampai menjadi anak yang pengecut. Saya lagi bawa mobil di Jalan Nangka, ditabrak orang dari belakang. Turun saya, datang dia ambilnya tisu, disapunya mobil yang bekas ditabraknya itu. Dah jalan, kata dia. Ini dulu nih sebelum viral. Saya tengok dia pakai baju orang kantor itulah, ada logo-logonya di samping. Sapuin sudah, nggak apa-apa, jalan, kata dia. Saya injak mobilnya pakai sepatu saya. Saya injak, saya gini kan, habis itu saya sapu. Udah, jalan. Sendiri saya. Jangan lemah, nggak boleh lemah. Mentalnya mesti dibangkitkan. Mentalnya mesti mental pejuang. Kalaulah Indonesia ini dulu lemah, kalau masalah badan, tengoklah orang aborigin di Australia. Suku asli Australia itu aborigin, badannya tegap tinggi, berotot, seram. Tapi datang orang kulit putih dari Eropa, habis. Aborigin menjadi minoritas di kampungnya sendiri di Australia. Indonesia, datang Belanda yang kulit putih, datang Jepang dengan samurainya. Nggak ada yang bisa menguasai kita. Sekali teriak orang-orang yang hebat, Allahu Akbar, takbir, langsung pulang Belanda tuh pontang panting, tinggal terong Belanda. Sekali teriak, emang kita ini kecil, pakai bambu runcing, merdeka Indonesia ini. Lebih baik tegak, berdiri, menantang, daripada duduk bertekuk lutut. Begitulah kita diajarkan. Jangan ajarkan anak-anak cucu kita menjadi generasi yang lemah, letoy, loyo, lunglai. Nah, ini sekarang banyak orang lemah ini. Berapa tamu yang datang ke rumah saya bertanya, Bapak waktu di masjid kenapa nggak bertanya? Saya mau datang ke rumah Ustadz bertanya khusus. Apa yang mau Bapak tanya? Ada obat kuat nggak Pak Ustadz? Kenapa Bapak nanya obat kuat ke saya? Saya bilang, ditunjukkannya lah video. Ini ada iklannya Pak Ustadz. Mana pernah aku jual obat kuat? Aku bilang, ini Pak Ustadz tonton. Rupanya AI. Anda mengalami lemah syahwat, hubungi Ustadz Somad. Banyak korban AI ini. Nggak pernah, saya nggak ada jual-jual itu, nggak ada. Kalaupun mau nanti saya kasih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, jangan lemah. Jadi suami jangan suami yang lemah. Ini sekarang banyak juga suami lemah ini. Papa, mama mau pergi shopping ke mall, belanja, jalan-jalan, sosialita, apa-apa, jaga anak, pel lantai, dah apa-apa. Itu maka angka kematian laki lebih tinggi. Survei ini. Banyak ini suami-suami yang takut sama istri. Takut aja mendengar suami, takut. Ustadz, saya nggak takut, cuman istri saya lebih berani. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pas lagi kami sedang makan, datanglah bapak-bapak. Ustadz, katanya, ya. Gimana kalau suami itu takut ke istri, Pak Ustadz? Saya bilang, ya kalau dia mati dia nggak kena azab kubur. Kenapa? Karena waktu mau diazab malaikat, kata malaikat yang ini nggak usah diazab, karena udah azab kali di rumah. Kok aku tengok dari ketawanya banyak ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli. Nama sifatnya bukhl, orangnya bakhil. Ada namanya bakhil, ada namanya syuh. Dalam Al-Quran ada. Wa may yuqa syuhha nafsihi. Siapa yang selamat dari penyakit syuh. Coba tengok terjemahnya. Syuh, pelit. Bakhil, pelit. Itulah lemahnya bahasa Indonesia. Begini, kita bertiga
pulang dari masjid, singgah beli makan roti canai prata. Pas lagi makan, habis selesai makan, giliran bayar. Pas mau bayar, datang si bapak. Berapa bro? Dikeluarkannya duit 15.000. Dia aja lah dibayarnya, diri dia sendiri aja. Itu namanya bakhil. Tak mau dia meleleh duitnya itu untuk orang lain. Itu namanya bakhil. Yang satu lagi, pas mau giliran bayar, pura-pura dia terkencing belakang. Duit dia, jangankan untuk dia, jangankan untuk orang lain, duit dia pun tak mau dimakannya. Itu lebih parah dari bakhil. Namanya syuh. Nama sifatnya syuh, kikir. Kikir. Macam mana kikir? Itulah habis digeseknya orang semua, kikir. Syuh namanya. Orangnya syahih. Tapi insya Allah kita ini adalah orang-orang yang selamat dari bakhil. Wal bukhli. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni, pengecut. Wal bukhli, yang ke-7. Wa ghalabatid daini. Karena pelit, bakhil, duitnya tak mau dia makan, akhirnya dia ngambil duit orang, ngutang. Saya pernah diomongin orang, Ustadz, kita ini PNS, kalau bisa gaji kita itu jangan berkurang. Saya waktu itu baru pulang bingung, gimana cara gaji nggak berkurang? Jadi duit mana kau makan? Kan ada uang sundul, uang sipak, uang tanduk, uang... Bisa gaji itu bertahan. Makanya waktu PNS, saya sudah resign dari PNS 2019. Waktu PNS dulu, saya dibilang PNS bodoh. Kenapa? Karena SK saya itu tak pernah saya pakai untuk minjam. Saya nggak berani minjam. Datang jamaah mengasih duit, Ustadz Somad, ini kami kumpulkan duit 50 juta. Untuk apa Pak Haji? Untuk kami kasih ke Ustadz sebagai DP mobil. Nggak usah bayar Pak Ustadz. Karena kami tengok mobil Ustadz ini nanti khawatir kami mogok di tengah jalan. Saya bilang, lebih baik aku pakai mobil lapuk daripada aku berutang. Saya bilang sama istri saya, aku kalau mati, aku tak ada utang. Karena dari dulu makku melarang berutang. Kata dia, kau lebih baik susah daripada kau dijengkali orang. Hari ini bapak ibu baik sama aku, ku pakai 50 juta. Kalau terjadi sesuatu masalah nanti, kalian ukur aku. Alah Soman itu, duitnya kan dari aku tuh dulu. Ya boleh. Kita bisa bicara lantang kalau kita tidak makan duit orang. Tapi kalau sudah tersumbat mulut kita payah bercakap. Ustaz, ini apa hukumnya? Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, bakhil. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan tidak dari bakhil dan tidak dililit utang. Mudah-mudahan yang ada utang ditolong Allah selamat dari utang. Yang terakhir, kalau sudah dililit utang, wa ghalabatir rijal, dikuasai orang lain, debit kolektor. Kalau sudah dikuasai orang lain, mendengar suara gas motor dekat mencret. Mencret. Ketakutan, cemas, jantung tak, detak jantung itu tak normal. Kalau detak jantung yang normal itu macam jantung saya ini, yang normal. Tapi kalau yang tak normal itu, kenapa jantung itu tak normal? Disebabkan dua. Yang pertama, jatuh cinta. Yang kedua, jatuh tempo. Oke, kita baca sama-sama. Ikuti saya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa dala'id daini wa ghalabatir rijal. Nanti kalau pas mana tahu tahlilan, balik haji, balik umroh, disuruh orang berdoa, bacakan itu. Silakan doa Pak Ustaz. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dala'id daini wa ghalabatir rijal. Itu doa banyak utang itu. Karena aku tengok kalian punya rumah ini berutang semua.
Sampai juga jam 6.15. Sepanjang-panjang saya ceramah beberapa hari ini, inilah jam yang paling besar. Udah pas, udah cocok itu. Karena di beberapa masjid saya tengok payah penceramah itu mau nengok waktu, karena dipasangnya pula jam di belah samping. Gimana khotib mau nengok jam di samping? Ini udah betul. Nah, jadi penataan masjid ini udah bagus. Kadang ada beberapa masjid itu lampunya cantik tapi mati. Tak hidup, ini hidup. Pas ditanya kenapa mati lampu? Efisiensi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kita semua. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Anak keturunan kita soleh dan solehah. Hati kita dijaga hingga kita husnul khatimah. Dan nanti kita mati bersama dengan Rasulullah SAW. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Kami Pak Ustadz ada yang orang Jawa. Ini pantun khusus untuk orang Jawa. Madiun lemah teles, matur nuwun Gusti Allah sing bales. Anak wong Jawa oke. Pripun kabare panjenenganipun? Muga-muga sing melu acara subuh iki padha kabeh mlebu nang surga. Tadi katanya Minang. Jawa. Pas saya tanya Minang katanya iya, pas saya tanya Jawa iya. Saya tengok mukanya itu aja yang jawab. Karena kita sudah menjadi Indonesia. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilapan. Salat sunat isyraq 2 rakaat, usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Siapa yang sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, lewatkan 12 menit waktu tanduk setan, sholat sunat isyraq 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Hadisnya hadis hasan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, jangan ragu untuk mengamalkannya. Tak bisa tiap hari, hari libur Sabtu Ahad pun jadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.